Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah drama yang berjudul Mewujudkan Impian Ayah untuk Menjadi Yang Terbaik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori dan apresiasi sastra SD. Baiklah, saya akan langsung menceritakan tentang drama tersebut. Pada suatu hari di sebuah desa, tepatnya bernama Desa Sukamakmur, hiduplah sebuah keluarga kecil yang beranggotakan 4 orang. Di antaranya bapak, ibu, dan kedua anaknya yang bernama Tasya dan Rahma. Tasya merupakan anak pertama dari sepasang suami istri tersebut. Sedangkan Rahma, dia adalah anak kedua dari sepasang suami istri tersebut. Mereka merupakan keluarga yang memiliki tingkat perekonomian yang sulit dan serba kekurangan. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari pun mereka tidak terpenuhi, apalagi mereka harus menghidupi kedua orang anaknya tersebut. Dengan perekonomian yang kurang, mereka terus berusaha mencari nafkah agar bisa menghidupi keluarganya. Karena bapak hanyalah seorang buruh yang bekerja jika ada seseorang yang memintanya untuk bekerja menjadi pegawainya. Sedangkan ibu hanyalah seorang ibu rumah tangga yang mengurusi kedua anaknya dan juga bapaknya. Setiap hari, mereka selalu hidup dengan apa adanya. Untuk memakan makanan yang enak pun, terkadang mereka tidak bisa karena keterbatasan ekonomi tersebut. Hari demi hari sudah dilalui oleh keluarga kecil tersebut dengan hidup serba kekurangan. Tapi bapak terus berusaha mencari nafkah agar bisa membahagiakan istri dan kedua anaknya. Bapak bekerja tanpa kenal lelah, berpindah pekerjaan dari bekerja sebagai petani hingga bekerja sebagai tukang bangunan. Apapun pekerjaannya, bapak akan lakukan demi menghidupi keluarganya. Dan pada suatu hari, keluarga kecil tersebut mendapatkan masalah yang sangat besar, yaitu bapak jatuh sakit. Karena bapak sakit, perekonomian yang dialami oleh keluarga tersebut semakin sulit, karena tidak ada yang bekerja mencari nafkah. Terkadang, mereka tidak makan selama 1 hari atau beberapa hari ke depan. Bapak hanya bisa berbaring di tempat tidur saja, tanpa bisa beraktivitas, karena penyakit yang dideritanya semakin parah akibat tidak berobat ke dokter. Melihat situasi tersebut, ibu memutuskan untuk mencari pekerjaan, karena dia tidak ingin keluarganya hidup susah. Tetapi ada keraguan di dalam diri ibu, karena jika ibu bekerja, siapa yang akan mengurusi bapak dan kedua anaknya? Dan pada suatu hari, ibu diam-diam pergi keluar rumah tanpa diketahui oleh bapak dan anaknya. Ibu berniat untuk mencari pekerjaan, karena dia tidak ingin melihat keluarganya hidup susah. Dan akhirnya, ibu pun mendapatkan pekerjaan. Setelah mendapatkan pekerjaan, ibu kembali lagi ke rumah untuk memberitahu kepada bapak dan anak-anaknya bahwa ibu sudah mendapatkan pekerjaan. Selama ibu bekerja, Tasya tidak mau mengurusi bapaknya yang sedang sakit, dan dia lebih memilih pergi bermain bersama teman-temannya dan meninggalkan bapak dan Rahma di rumah. Hanya Rahmalah yang mengurusi bapaknya yang sedang sakit. Dengan segala kemampuan dia merawat bapaknya dengan penuh kasih sayang. Dan hal itu pun tidak diketahui oleh ibu, bahwa di setiap harinya Tasya tidak mau mengurusi bapaknya. Hanya Rahmalah yang mengurusi bapaknya dengan penuh kasih sayang. Sedangkan ibu hanya bisa mengurusi bapaknya ketika sudah pulang bekerja, karena di pagi hari ibu pergi berangkat bekerja untuk mencari nafkah. Dengan situasi seperti itu, mengakibatkan Tasya dan Rahma jarang masuk sekolah. Paling tidak, mereka bisa sekolah secara bergantian. Melihat sikap Tasya yang seperti itu, dengan sangat terpaksa bapak akan memberitahu kepada ibu mengenai sikap Tasya selama ibu bekerja. Dan akhirnya bapak pun menceritakan semuanya kepada ibu.
Bapak pun memberitahu kepada ibu bahwa dia sangat kecewa terhadap sikap Tasya selama ini. Bapak pun menitipkan pesan kepada ibu bahwa dia sangat berharap sekali jika anaknya Tasya bisa menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang sukses, dan menjadi anak kebanggaan keluarganya. Keesokan harinya, tepatnya di jam 4:30 pagi, ibu terbangun dari tidurnya karena mendengar suara azan subuh dan berniat untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian, ibu pun bergegas untuk mengambil air wudhu. Ketika ibu sudah selesai sholat, ibu melihat bapak tertidur pulas tanpa ada gerakan dari anggota tubuhnya. Karena ibu khawatir jika terjadi sesuatu kepada bapak. Ibu sangat panik sekali dan bergegas untuk membangunkan Tasya dan Rahma agar bisa mengecek keadaan bapaknya bersama-sama. Mereka pun menghampiri bapak. Ketika tangan ibu didekatkan di hidung bapak, disitulah bapak sudah tidak bernafas lagi. Dan kemudian ibu memeriksa denyut nadi bapak. Apa yang terjadi? Bapak sudah meninggal tanpa diketahui oleh ibu, Tasya, dan Rahma. Mereka pun sangat sedih sekali karena sudah kehilangan sosok bapak yang selama ini melindungi keluarga mereka. Setelah proses pemakaman selesai, ibu dan anak-anak pun kembali ke rumah. Ketika melihat suasana rumah yang semakin sepi, mereka pun menangis kembali karena mereka masih tidak menyangka jika mereka sudah kehilangan sosok bapak. Akhirnya, ibu pun memberitahu Tasya tentang pesan yang dititipkan oleh bapak kepada ibu. Dan ibu pun menyampaikan bahwa bapak sangat berharap sekali kepada Tasya jika dia bisa merubah sikapnya menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang sukses, dan bisa menjadi kebanggaan keluarganya. Mendengar apa yang ibu ceritakan, Tasya sangat terpukul sekali dengan apa yang diharapkan oleh bapak darinya, di mana dia belum bisa menjadi yang terbaik untuk bapak. Dan dia sangat menyesal terhadap sikapnya selama ini kepada bapak. Semenjak bapaknya meninggal, Tasya berusaha untuk mewujudkan impian bapaknya dan perlahan-lahan Tasya bisa berubah menjadi anak yang baik. Untuk mewujudkan impian bapak, salah satu yang dilakukan oleh Tasya yaitu ketika di sekolah, Tasya belajar dengan giat agar dia bisa menjadi siswa yang berprestasi di sekolahnya. Selalu mendapatkan hasil yang memuaskan dan dia merupakan salah satu siswa yang aktif dalam kegiatan di sekolah. Tidak terasa waktu begitu cepat. Akhirnya, Tasya pun lulus dari bangku sekolah dasar. Dan karena dia adalah siswa yang berprestasi, dia pun mendapatkan tawaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya setinggi mungkin. Lalu, ia pun akan memberitahu kepada ibu mengenai kabar gembira tersebut. Setelah dia memberitahu ibu, dia pun memutuskan untuk mengambil tawaran beasiswa tersebut. Tiba saatnya untuk Tasya pergi ke kota agar dia bisa melanjutkan pendidikannya setinggi mungkin. Dia pun meminta izin kepada ibu agar dia bisa mendoakan dan merestuinya agar semuanya lancar dan baik-baik saja ketika Tasya di kota. Selama Tasya di sekolah, dia selalu berusaha untuk menjadi siswa yang berprestasi. Bertahun-tahun Tasya mengenyam pendidikan di kota, mulai dari jenjang SMP, SMA, hingga kuliah. Tiba saatnya Tasya sudah lulus dari kuliahnya dan menjadi mahasiswa yang berprestasi. Setelah Tasya lulus, dia pun mendapatkan tawaran pekerjaan dari salah satu perusahaan. Dia pun mengambil tawaran tersebut sebagai langkah terakhir untuk mewujudkan impian bapaknya menjadi anak yang sukses. Dan akhirnya Tasya pun sudah mulai bekerja. Selama bekerja, gaji yang ia dapat, dia selalu menabungkannya untuk diberikan kepada ibu. Dia ingin ibu bisa membuka usaha
kecil-kecilan di rumah sebagai salah satu sumber penghasilan mereka, agar ibu tidak lagi bekerja dan merasa kelelahan akibat dia bekerja selama seharian. Lalu ia pun meminta izin kepada perusahaan untuk cuti beberapa hari karena dia ingin sekali kembali ke desa untuk menemui ibu dan Rahma karena dia sangat rindu sekali kepada mereka. Dan akhirnya pun Tasya sudah sampai di desa. Ketika Tasya sudah bertemu ibu dan adiknya, mereka pun berbincang-bincang untuk mengobati rasa rindu mereka. Pada saat mengobrol, Tasya pun memberikan semua tabungannya kepada ibu dan dia meminta ibu untuk membuka usaha di depan rumahnya. Akhirnya ibu pun memutuskan untuk membuka usaha warung kelontong. Ibu pun sangat bangga sekali karena dia bisa mewujudkan harapan almarhum bapaknya menjadi anak yang sukses. Kini hidup keluarga kecil tersebut tidaklah susah seperti dulu karena Tasya sudah menjadi anak yang sukses yang bisa menghidupi keluarganya. Dari apa yang saya ceritakan, kita bisa mengambil amanat, yaitu berbaktilah kepada orang tua selagi orang tua kita masih lengkap, karena jika kita sudah kehilangan orang tua kita, maka ada penyesalan dalam diri kita. Berbaktilah kepada orang tua selagi orang tua kita masih lengkap. Ketika kita menyia-nyiakan orang tua, maka hanya ada penyesalan di dalam diri kita. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk membahagiakan orang tua kita. Karena waktu tidak bisa diulang kembali. Teruslah berusaha untuk menjadi yang terbaik dari apa yang diharapkan orang tua kita. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.